Makanya tugas dari teman-teman waktu itu juga pernah waktu kita demo di Dinas Kebudayaan, mohon maaf, Mas. Saya merasakan kok Dinas Kebudayaan, DNC. katanya kebudayaan, tapi nggak pernah kita ini diberikan ajak ngopi bareng lah paling nggak gitu kan. Dinas Kebudayaan Samarinda waktu itu Yang masuk ngeteh lah minimal kan. ngeteh kan ngajak Ngeteh ngobrol kan. gitu. Pamer lah minimal. Pamer. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busamid supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Busam ID dan hari ini kita kedatangan para senior, ya kan, para sepuh nih di bidang seni yang ada di Samarinda. Dedengkot. Dan kita kedatangan mungkin dari ujung dulu ya, Bang, dengan Bang siapa Bang, bisa diperkenalkan Bang? Iya, nama saya Sulis. Ya. Sulistyo Hernawan, panggil Mas Sulis. Mas Sulis. Nah, kalau di samping kita ini ada yang mungkin sering muncul ya di 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 Busam. Di mimpi kalian. Ada Bang Doni. Dipukulin? Enggak sih. Oh, enggak ya, bukan. Dia penyayang, Oh, Mbak. penyayang. Penyayang. Saya pikir muncul di Busam dipukulin. Enggak lah. Terus mungkin di tengah ini baru ketemu ya Ya. dengan Saya Lutfi Herula. ya, panggilannya Bang Lutfi ya, Lutfi aja. Mas Lutfi ya. Dan yang paling cantik ya mungkin malam ini ya, Betul. dengan Mbak Sira ya, atau Mbak Sulis apa Mbak Sira ini panggilannya? Maunya dia sih gitu, saya dipanggil Mbak Sulis. Tapi saya Sira sih. Mbak Sira ya. Oke, hari ini kita bakalan ngobrol berkaitan dengan kegiatan yang bakalan dilaksanakan. Mungkin bisa disampaikan sama Bang Doni ya. Kegiatannya apa sih Bang, rencana yang mau dilaksanakan di bulan ini? Kegiatan memperingati Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ya. Betul. Jadi memperingati Sumpah Pemuda, terus teman-teman seniman yang ada di Samarinda sendiri membuat satu kegiatan ya. Ya. Kalau boleh tahu kegiatannya apa nih Bang? Kegiatannya sebelum di acara puncak itu ada rangkaian lomba. 3 hari, 15, 16, 17. 15 lomba mewarnai, 16 baca puisi, 17 lomba akustik. Akustik ya. Baru nanti puncaknya atau bahasa laki-laki itu orgasmenya. Nah, itu Klimaks. Klimaksnya. kalau bisa klimaks. Kalau bisa klimaks. Mudah-mudahan bisa. Ya, Orgasme- nanti dikasihin orgasme. obat, Bang. Bahasa saya orgasme kebudayaan. Iya, orgasme kebudayaan. Tanggal 21. Itu puncaknya ya, klimaksnya, orgasme kebudayaannya Ya. itu diisi dengan apa tuh? Rangsangannya 3 hari tadi. Rangsangnya 3 hari Bisa- tadi ya. Bisa klimaks. Nah, yang agak sedikit jadi pertanyaan sebenarnya judulnya nih ya. Ya. Kalau bicara judulnya ini bicaranya apa nih? Kebudayaan. Repertoar kebudayaan. Ya. Maksudnya sendiri apa sih? Mungkin Mas Sulis ya bisa sampaikan ya, repertoar itu maksudnya apa gitu? Repertoar itu bahwasanya ada persiapan, ibaratnya sebuah gunung itu sudah keluar mahmanya, lavanya, sudah menjadi lutupan-lutupan kecil. Kemudian akan menjadi lutupan yang begitu besar pada acara puncak nantinya. Jadi puncak. persiapan yang dahsyat untuk sebuah tujuan tertentu itu di situ. Gitu ya. Ya. Jadi sambil nunggu klimaks ya kan. Ya. Ini pemanasan lah ya kan. Warming up. Nah, bicara acara sendiri kan menyambut kita Pemuda. bicaranya menyambut untuk bicara Sumpah Pemuda ya. Nah, yang dirasakan sendiri mungkin dari para senior ya, yang terjadi dengan budaya anak muda sekarang ini seperti apa? Mungkin bisa Yang diutarakan. dirasakan pertama untuk diri sendiri ya. Ya. Kalau saya sih apapun berbentuk seni, apalagi yang ibaratnya untuk seni dalam arti positif ya. Saya selalu senang kalau saya apapun seni, apalagi yang entah itu musik, seni apa aja juga, teater apa saya senang. Termasuk air seni. Air seni itu lain. Saya lebih senang untuk melemparkan ke lain. Ya kalau air seni. Kenanya ke sini. Lain ke sini kan. Nah itu. Cuman kalau saya kembali malah saya mau bertanya loh Mas Doni, idenya
Karena kan saya juga diajak oleh Mas Doni dan Mas Suli, idenya kenapa terbersih atau pikir mau membuat repertoar budayaan. Karena dari situ ada kata-kata kebudayaan. Memang saya juga sudah lama sering terlibat dengan kebudayaan kan, kebudayaan terutama kebudayaan lokal sini. Nah itu apa maksudnya, itu yang saya mau tanyakan sebenarnya. Dari walaupun kami bertemu nih dalam garapan-garapan ini, belum pernah saya fokuskan di sini, baru saya fokuskan. Oh gitu ya? Iya, iya. Kenapa kok terbersih bikin judul, karena judul kan Ini host pindah ya. nah enggak Iya. judul Nggak ini apa-apa, Mak. Kohos ya kan. melibatkan, akhirnya bertanya kan, kalau kita belum buka apa kan judulnya dulu kan. Nah itu satu. Terus kalau saya pribadi ya dengan adanya ini lebih, karena sebelum Covid ini kan kita banyak berturun kan sama anak-anak ya. Udah Covid ini nah. Ya, atau dibungkam, Bang? Dibungkam ya dibungkam oleh Sesuai dengan bajunya ya kan? dibungkam pokoknya. Karena benar. Iya benar Pada ya. saat kita kan sudah mulai agak bebas lah ya. Ah. Ada walaupun akhirnya wah dibikin kegiatan kan seperti ini. Wah, kapan lagi kita nih? Kapan lagi ya? Karena benar. saya prihatin loh, banyak seniman-seniman, terutama seniman musik. Kebetulan saya perhatikan di grup-grup mana. Ya akhirnya tanpa kegiatan untuk seniman aja. Akhirnya jual alat musik, jual apa? Karena ada kegiatan. Iya. Itu kan satu. Dengan adanya ini juga ingin kita menumbuhkan lagi semangat kita. Semangat bagaimana? Dengan semangat Sumpah Pemuda dengan pemuda ini rasa mencintai. Karena dari isi lomba-lomba ini jadi banyak saya ini. Di isi lomba-lomba ini kan tentang bagaimana pemuda ini mencintai puisi, mencintai sebuah lagu, mencintai lomba lagu apa, mencintai mewarnai itu juga kan, bagaimana anak-anak itu kan sebuah kegiatan, karena itu ditunggu. Benar. Karena dari doa kita, anak-anak dulu pernah gini, kapan libur sekolah, senang mau di rumah aja. Sekarang akhirnya kerinduan kapan sekolah, kan dulu gitu. Nah itu menurut saya sih kan begini. Nah itu yang ya saya pokoknya ya, apapun yang positif lah bagi saya. Jadi mungkin jawabannya apa? Mungkin Bang Doni ya bisa jawab. Iya, itu sebenarnya. Sebagai Mudah-mudahan ketua. bisa. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan ya. Kenapa terbuat begitu? Jadi karena lama nggak ketemu mungkin ya. Ya. Jadi ini pada malam ini bisa diungkap ini, ya kan, setajam. Saya pernah sedikit potong. Saya pernah berpikiran, jangan-jangan repertoar nih remaja pernah di trotoar. Ya, bisa jadi sih, Iya kan? bisa jadi. Jangan-jangan kan? Iya. Ya itu kan. Nggak tahu. Rapper ini aku, Rapper? oh mungkin acara Nah. musik rap ini Nah, mungkin rap ya. kan? Iya. Hanya itu kita bahas. Bisa jadi sih ya. Iya. Siapa yang bikin judul? Nah, Kalau saya di teater, kalau arti repertoar itu malah cenderung ke arah inilah cuplikan berita yang kita akan suguhkan. Kalau di waktu itu saya masih di Malang, saya sering banget mengadakan repertoar untuk berteater. Ketika ada yang blooming apa tentang banjir, kami membuat sebuah pegelaran mini drama di suatu tempat secara ini aja, secara spontanitas. Iya. Kayak gitu. Dengan- Kemudian iya seperti itu. Kemudian baru minta sumbangan. Iya. Di ujung-ujungnya ngamen ya. Dia ngamen. Ngamen sih. Ada ke situ. Sebetulnya awal ketemu kata repertoar itu juga butuh proses. Nah, Saya baca 3 hari itu. mau 3 hari mas. Iya 3 hari. ini apa? Cari wangsit ya mungkin. Untung udah Ini mau buat acara apa? Mau perdukunan sini ya? Mungkin 3 hari ketemunya ya. Ke situ ya. Iya. Ya, 3 hari enggak makan saya. Oh, nggak makan. 3 hari baru dapat mas ya. Memang ada yang dimakan. Oh, nggak ada yang dimakan. Terus akhirnya? Mau saya bikin judul konsorsium 303 kan enggak enak. Ya benar. Nanti dikira ikut-ikutan sambu kan. Iya. Ketemu repertoar. 502 ya kan, atau 302 dia kan. 21 22 aja. Oh, itu. Nah, terus akhirnya setelah puasa 3 hari tadi, Ketemulah repertoar itu. Dilanjutkan lagi dalam bingkai Pancasila kan. dalam bingkai Ya, repertoar sendiri kan proses itu. Kita persiapkan untuk kita tampilkan. Kembali ke kebudayaan tadi. Masing-masing kan punya kebudayaan nih. Benar. Wah, kebudayaanku lebih bagus nih. Aku lebih mampu, aku lebih layak ditampilkan. Semua kan lebih bagus. Tapi Nah. bagaimana untuk menyatukan itu semua jadi tampilan yang bagus Dalam bingkai Pancasila. dalam bingkai itu ya. Pancasila. Ini loh sudah ada kok. Patokannya sudah ada 5 Pancasila apa? 5 sila itu. 5 sila itu tadi ya. Nah, bicara budaya sendiri nih. Mungkin saya lempar ke Mas Sulis dulu kali ya. Nah, kalau bicara budaya sendiri nih, sebenarnya budaya yang ada di Samarinda sendiri seperti apa sih, Mas? Ini saya pertegas dulu ya. Jadi budaya itu nuansanya lebih dari seni sebetulnya, dari berkesenian. Budaya dari kata kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Budi itu pekerti yang luhur, daya itu adalah semangat usaha untuk pencapaiannya kesejahteraan hidup manusia. Salah satu eksistensinya adalah seni. Seni, oke. Ya, jadi kebudayaan itu cakupannya luas.
cakupannya luas. Samarinda sebagai the city of Kalimantan Timur ya, dari kapital Kalimantan Timur, itu tentunya menjadi kota yang besar, menjadi kota yang urban, kota peradaban, di mana multicultural akhirnya bertemu di sini pada titik temu. Kita nggak bisa melupakan adat budaya Kutai karena kita bagian dari kerajaan Kutai. Tapi di sini titik temunya adalah bahwasanya berbagai macam etnis di sini ikut membangun, terutama mohon maaf untuk di Samarinda seberang sendiri kita tahu itu adalah kebudayaan dari orang-orang Bugis yang terus berjuang juga bagi peradaban Kutai. Makanya ada bicaranya Bugis asli Kalimantan kan. Makanya tugas dari teman-teman waktu itu juga pernah waktu kita demo di Dinas Kebudayaan, mohon maaf, saya merasakan kok Dinas Kebudayaan, katanya kebudayaan, tapi nggak pernah kita ini diberikan ajak ngopi bareng lah paling nggak gitu kan. Dinas Kebudayaan Samarinda waktu itu masuk ngeteh lah minimal kan. Ngeteh kan ngajak ngobrol kan. gitu. Amer lah minimal. Amer. Itu nanti malam Itu kita tuh nggak pernah tuh diajak ngobrol kan masalah budaya Samarinda. Akhirnya apa? Kita nggak punya ciri khas. Benar. Makanya tugas dari para seniman, para budayawan adalah mengejawantahkan ini dalam sebuah karya. Benar. Apa sih makanan kita? Mungkin Iya, nanti kayak diciptakan, kemarin, mungkin nanti akan diciptakan makanan baru nih kalau benar, kita tahu. diskusi kayak misalnya apa sih makanan asli Samarinda? Nasi kuning kan banyak. Banyak, Iya. mana ada. Di Jawa juga ada nasi kuning, nasi tumpeng ya kali ya. Iya. Terus bicaranya ikon yang Samarinda banget itu apa sih? Kan masih belum ini ya, belum mencuat nih. Kalau yang Kayak- sudah memblumi kan jelas lah sama Samarinda. Sama yang Samarinda notabene sudah lah. menjadi bagian dari leluhur kita juga Benar, di sini, jadi benar. seni tradisi juga. Kayak mungkin musik juga Ini sudah- musik nih ada Bang Lutfi yang sudah Bang menciptakan Lutfi Salating sudah- Samarinda lagu Tingkilan. Lagu Itu Tingkilan. sudah harusnya sudah di license tuh. harusnya Bang. karena memang musik asli Samarinda juga masih belum Iya. terekspos dengan ini ya. Untuk masyarakat juga belum ada yang tahu nih ya, Samarinda nih apa sih musik aslinya Jangan-jangan gitu. tidak punya. Gimana? Jangan-jangan kita tidak punya Samarinda. Jangan-jangan. Sebenarnya sih ada, cuman mungkin belum terekspos aja. Ya mungkin kayak misalnya Bang Lutfi kan sudah ada menciptakan tuh Samarinda Lagu Tingkilan. lagu Tingkilan kan salah Salting ya, Bang? satunya. Salting ya. Salah tuh. Tapi bukan Salatingga kan ya. Sebenarnya tercipta itu Oh, supaya- gitu. saya kenapa harus Iya, Bang. Ya, Saya aja dulu lah, Bang. Masa maksudnya apa sih? Sampean. Nggak, berarti apa sih? Karena bicara apa sih arti sebuah nama? Perubahan sih kadang-kadang dulu. Sekali penting. Saya pernah berapa kali perbincangan mengenai budaya Samarinda. Pernah saya malah diundang, saya bilang kalau saya pernah buka Google, mana sih budaya Samarinda ada di situ? Saya bilang kalau dulu kan Sekaltim Kaltara kebetulan Iya. Dewan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengundang semua Sekaltim Kaltara. Saya bilang kalau saya di sini menampilkan Salating saya tidak mau hadir. Karena saya menghormati Kutai. Kebetulan mama saya Kutai, bapak saya Betawi. Kalau saya menampilkan Panting, saya tidak mau, saya bilang. Karena saya menghormati Banjar, saya bilang. Benar. Kebetulan, nah sebelum saya itu, saya punya nama dulu di grup saya kan kuasa mahkam, kuasa mahkam. Kebetulan sekarang sudah dapat legalitas dari pemerintah. Di situ dia Menhukam. Dari situ saya dari tokoh-tokoh seniman lama sih, seniman lama yang kalau Ya mungkin tadi sebelumnya mungkin kita sudah ngobrol ya. Ya mungkin ada salah satu seniman yang sudah sepuh dari seberang Iya. misalnya kan. Ya itu sebenarnya saya miris dari situ juga. Pertama saya orangnya biasanya sebelum saya menyukai apa saya pelajari dulu. Enak nggak nih? Terus terang saya pertama sebelum saya pertama nggak suka dengan dapat lagu-lagu daerah sini yang saya pikir nadanya kok bukan daerah banget sih. Kalau leleng saya suka karena saya pikir Dayak betul nadanya. Sekalinya saya kenal seorang tokai itu akhirnya saya pelajarin, oh ini daerah loh. Daerah dalam arti lagunya pernah kami tampil, loh ini lagu siapa, ada kan di YouTube di mana? Memang enggak, belum saya ini kan belum saya. Kok dari nadanya, dari lagunya apa kuat kental banget. Isi liriknya bercerita tentang bahari apa. Nah di situ saya pelajarin. Tiba-tiba kebetulan akhirnya harus punya nama dari banyak dari daerah masuk Kutai apa. Waktu saya bilang ini tradisi kapan? Saya bilang tradisi itu yang dibilang tradisi sejak kapan sih? Tradisi itu hal yang berulang-ulang dilakukan kan? Iya, turun-temurun. Dan akhirnya jadi budaya, Saya bilang, kan? ya, sejak umur berapa tahun belum bilang tradisi, saya bilang. Nah kemudian saya ceritakan karena saya sendiri tahun 80-an sudah berkesenian. Tahun 1990 berapa saya baru belajari ke tradisi. Nah, ya. Tetap oh begini loh. Nah tiba-tiba pas saya pelajari itu saya lihat loh
rupanya ada di sini. Kita harus menggali. Tinggal yaitu tadi kita bicara pemuda juga harusnya menggali lebih dalam untuk warisan tradisi itu sendiri ya. Berperan aktif. Karena pada saat kita bicaranya sudah acuh tak acuh ya kan, terus nanti siapa yang akan melanjutkan budaya ini sendiri? Sedikit Mas saya masukkan. Kalau dibilang acuh tak acuh, kita jangan menyalahkan generasi muda. Ya. Salahkan yang, kalau saya mau lebih keras, pemerintah terkait apa? Kenalkan, adakan lomba-lomba, adakan apa? Itu kalau lebih menggunakan anak-anak, adakah di sekolah dikenalkan budaya sininya atau Ya, apanya? harusnya kan Itu kalau dulu kan ada kan. kalau dulu kan ada kayak mata pelajaran yang Saya ngajar juga. mata pelajaran memang keluar lagi sekarang. Sekarang Saya ngajar ada bahasa lagi. Kutai di sekolah Bahasa itu. Kutai. Iya. Kalau di Jawa kan dulu ada nih Honocoroko. oh misalnya kan. Masih sampai sekarang. Nah, Nah, harusnya makanya juga ada. Ini baru-baru aja. tulisan dari Kutai kan juga kurang lebih kan mirip-mirip sama kayak Honocoroko. Penulisannya belum bisa dikatakan. Belum bisa dikatakan ini ya. Iya. Ada sih. Kita belum sampai ke arah situ. Yang ada tulisan Yupa yang di Yupa yang di Sama Ya, Wicaksono itu dia Wicaksono ada teman. meneliti masalah itu. Mas Wicak ya, Wicaksono. Mas Wicaksono. Makanya seharusnya tugas-tugas, terutama ya di sini kan juga ada di fakultas-fakultas yang mau bicarakan masalah etno apa segala, itu seharusnya berfokus ke situ, bicarakan masalah tradisi kita apa. Makanya Ya kan kayak misalnya kita ke Jogja misalnya atau ke Bali itu ngelihat betul budaya itu kental iya, gitu. kental. Nah, Makanya di Samarinda harusnya kan kalau kita bicara nanti bakalan jadi IKN ya kan, bicaranya juga ya sudah kita harus memperhatikan nih untuk budaya lokal sendiri. Kita ini Mas peradabannya itu peradaban air, peradaban pesisir. Benar, Cuma kita kurang ngeh dengan air itu. benar. Salah satu contoh sudahlah banyak rumah rawa yang sudah ditimbun sedemikian rupa untuk jadi kaplingan perumahan. Padahal kalau seandainya leluhur kita dulu memberitahu jangan dibangun situlah, dipancangi aja, Dipancangi. pakai rumah-rumah tongkat mungkin ya kita nurut sama leluhur kita mungkin nggak akan sebanjir ini. Ya dan dulu kan kalau bicara rumah tradisi juga rumahnya kan pada tinggi-tinggi tuh kakinya ya kan. Iya. Karena memang budayanya sudah budaya banjir jangan-jangan. Budaya Dari air, dulu iya. budaya air kan. Iya, air memang makanya saya sahabat tergerak waktu pertama kali saya dengar, wah repertoar budaya nih. Masa ada budaya-budaya ini kan apa? Bagi saya budaya nih positif nih kan saya mikir Pak. Nah, Gitu. kalau ini kembali ke cewek deh sekarang ya dari sudut pandang Mbaknya sendiri tentang budaya itu sendiri seperti apa sih Mbak? Budaya itu sebuah keindahan menurut saya. Budaya itu melahirkan sebuah kreasi. Kalau digali dengan sangat apik itu akan menampilkan sesuatu yang sangat bagus. Kebetulan saya juga ngajar tari, saya juga ada di musik tradisi, dan saya juga menciptakan lagu tentang tradisi. Jadi Balada juga ya? kalau balada beliau, Oh, baru beliau ya. kalau balada beliau, kalau saya lebih ke tradisinya Ke sih. tradisinya Karena ya. di sini Salating sendiri sebenarnya masih perjuangan untuk dipertahankan. Ya. Kami coba selalu untuk menampilkan ke publik itu, ini loh Salating. Bukan berarti kami tidak terekspos. Acara-acara besar kami tampil. Cuman mereka yang tidak tahu itu namanya Salating. Jadi kami berusaha untuk terus mengenalkan ini loh budaya Salating Ya. gitu. Ya karena kalau Salating sendiri kita ngobrol tadi ini pergabungan antara Samarinda Kutai dan dan Banjar ya. Iya. Terus masuknya ke etnik yang ada di Samarinda itu kan luar biasa ya. Mungkin bisa ditambahin lagi etnik dari Bugis kah atau dari Jawa aja kan, karena 40% juga masyarakat Samarinda juga Iya. banyak orang Jawa juga dari Trans kemarin itu ya. Nah akhirnya diramulah jadi satu kesatuan oleh Pak Ketua nih Iya, kan? dalam sebuah Dalam bingkai itu tadi ya. Nah kita kembali lagi ke repertoar kebudayaan itu memadukan antara unsur-unsur tadi berarti ya, Betul. Pak Doni ya, Bang Doni. Ya, betul. Yang beraneka ragam kebudayaan itu disatukan lagi dalam sebuah event. Dalam sebuah event ya, Ya. yang Orgasmenya tadi tanggal 21. orgasmenya tanggal 21. Nah ini kan nggak cuman para senior aja yang terlibat, Oh enggak. anak-anak muda juga. Iya, Ya, justru kita mahasiswa. mencarinya Lebih ke ke situ. pelajar-pelajar itu. Jadi mungkin lebih menancapkan kesiapan Ya, untuk kalau bicara- berbudaya itu sendiri
mulai dari TK ya. Ya, bicara dulu. Nanti ada dongengnya itu, Bas. Gitu Bicara ya. itu. Benar. Budaya titir tinular bertutur dari Mas Habir HL, seorang pendongeng Kaltim, Iya. di acara mewarnai. Mewarnai itu ya. Sela-sela lomba Tapi mewarnai. repertoar itu bukan berbicara tentang Kalimantan, tapi Indonesia sih. Indonesia ya. Kebudayaan Indonesia. Nah, puisi terus ada akustik juga. Mungkin nanti ada puisi-puisi ciptaan dari Pak Hadi ya. Hadi, iya. Pak Hadi yang bakalan ditampilkan Aku ya. adalah aku. Negeri tanpa batas, negeri Iya. tanpa tapal batas. Ada juga tentang Ya. Pak Soekarno ya mungkin. Soekarno. Ya. Soekarno ada Puisi ya. ciptaan beliau sih sebenarnya. Akustik juga ada yang di ini kan dari mungkin Puisi ciptaan dari beliau Heeh. dijadikan lagu. Tapi sudah ada banyak yang ini bicaranya ini puisi dijadikan lagu ini kan juga nggak gampang ya. Gitu. Ya. Agak repot sih sebenarnya kalau buat cari Itu lagu. dalam arti gini, puisi jadi lagu, puisinya Pak Hadi sudah dijadikan lagu kebetulan Mas Doni. Oh sudah ada lagunya memang. ada. Oh, ya Lagu tinggal itu- melanjutkan aja dong berarti ya. Ya lagu itu kita jadikan lagu wajib untuk lomba Untuk akustik. Lomba akustik Jangan ya. lupa subscribe YouTube-nya apa Mas? L. Dia malu-malu ya. Enggak apa-apa. Mungkin nanti teman-teman di rumah, teman-teman dari Busam juga bisa langsung. Itu ada live streaming nggak itu? Apa ya? Atau Acara tanggal 27. acara Nggak ada. tanggal finalnya tanggal 21 ya. Ya. Nah, mungkin bisa langsung aja datang ke Gedung karena Rahayu. tempatnya ini banyak banget Iya, ya. benar-benar. Gedung Ruh Rahayu, Gedung mungkin finalnya ya, finalnya ke Iya. Gedung Rui Rahayu, kantor gubernur. kantor gubernur Kalimantan Timur. Cuman rentetannya di tanggal 15 itu ada lomba mewarnai di Samarinda Square. Samarinda Square. Terus tanggal Puisi. 17-nya Kafe Sulaiman. 16. ada Ya, tanggal 16. 16 ya ada baca puisi untuk anak SMA dan mahasiswa itu piala bergulir untuk Bergilir. bergilir ya. Kalau Iya. bergulir. Bergelundung ya. bergulir. Piala bergilir untuk dari Pak Wakil Gubernur sendiri. Terus ada tanggal 17 itu band akustik SMA dan mahasiswa piala bergilir Ya. Pak Wagub Pak Hadi Mulyadi ya. Ya. Di Big Mall. Big Mall ya, Ya. Big Mall ya. Jadi ini ada 4 tempat dong berarti ya. Ya. Nah, untuk mempersiapkannya ini butuh stamina yang ekstra nih berarti ya. Gimana Mas Sulis nih untuk mempersiapkan acara yang nggak cuma di satu tempat tapi ada 4 tempat yang berbeda nih. Berbagi, saling ngisi aja. Iya. Eh, Keroyokan lah ya kan. Iya. Mas Lutfi di mana? Sekarang aku di sini. Ya sudah, aku sebelah sana gitu. Kalau dia main utara, aku selatan gitu. Oh, kan. gitu. Gitu. Juga kita dibantu oleh para runner nantinya. Para runner ya. Iya, runner itu membantu kita untuk stimulan untuk acara mobilisasinya. Gitu ya. Gitu. Nah, kalau finalnya akhirnya nanti ketemunya di gedung Ya. Rui Rahayu ya. Rahayu. Betul. Tapi ada seminar jangan lupa yang Seminar, penting iya. sebetulnya. Mantap, Oh ya, betul. ada Seminar P5 untuk pemuda yang berbasis dengan Pancasila. Pemuda Indonesia yang Ya. bernafas dengan sila-sila. Sila-sila. sila-silanya ya. Nah, jadi nggak cuman menampilkan unsur budaya aja, di Ya. situ juga ada Edukasi. edukasi Edukasi, dan betul. pemantapan lagi nih buat teman-teman muda yang ada di Samarinda. Mulai dari mungkin seminar terbuka untuk umum atau SMP, SMA, mulai dari SMP mahasiswa. sampai mahasiswa ya. Ya. Sama kami sesuaikan kapasitas gedung kan. Ya. Kalau misalnya terbuka umum kan, jauh nih bludak. Ya cuma itu tadi SMP. Sasaran kami kan sebetulnya anak-anak SMP kan. Ya. Heeh. Kalau kita bicara ideologi kan kalau mahasiswa udah selesai sebetulnya. Ya benar. Anak SMP ini yang perlu kita Yang perlu di Tanam. ya Masih- mungkin mulai Masih dari cari jati diri Mas ya. mulai dari TK juga sudah ditanamkan ya. harusnya. Tinggal untuk kembali ke pemahaman tentang Iya. Pancasila itu sendiri ya. Jangan sampai ketika jadi pejabat tidak hafal 5 Pancasila. Iya iya iya. Sindiran iya, nih. iya. Boleh nggak Mas? Apa baca Pancasila? Oh, Iya, iya. Nyoba ya. kalau saya jelas hafal. Apa? Iya jelas apa. Takutnya Terutama gini yang nggak kelima. hafal Yang dia nggak kelima. bisa Kelima, lagi. keadilan sosial itu yang Iya. penting. Oh, iya. Benar-benar. Nah, ada yang mau disampaikan lagi, Mbak? Kayak saya ya. Kalau saya sih ayo dong anak muda
dari sekarang cintai budaya, cintai Pancasila. Jangan sampai kita menjadi anak muda yang tidak tahu budayanya, yang tidak tahu Pancasilanya. Ya, Karena mungkin, kan kehidupan kita pasti bergantung dari dua hal ini. Lebih ke situ sih. Asasnya itu ya. Asasnya itu Asasnya. harus dan harus. Berdasarkan atau berasaskan Berdasarkan. dari Iya. Pancasila itu sendiri ya. Mas Lutfi. Kalau saya lari ke begini, semoga acara ini dapat lebih banyak dukungan Ya. dari pemerintah terkait, dari dimanapun, dari karena kembali lagi saya bilang, kita jangan hanya menuntut anak generasi muda peduli dengan keadaan, tapi kita juga harus membimbing untuk mereka supaya lebih mengerti itu. Benar. Kalau Mas Doni? Kalau saya sih Mau pengennya generasi muda itu tetap paham kita Indonesia, Hmm. jangan kapok jadi Indonesia. Hmm. Untuk bekalnya itu harus tahu Pancasila betul, Hmm. paham, kemudian Jiwai dijiwai. dan diterapkan. Pancasila loh ya, Pancasila bukan Pancasial loh. Pancasila. Panca Indra juga Panca ya, Indra. bukan ya. Jangan hanya dihafalkan, kita menghafalkan aja lupa bagaimana kita mau Iya, mengamalkan ya. mengamalkan dan melaksanakan. Dan yang terakhir sampai Mas Lutfi tadi, dukungan tadi ya. Iya. Saya berharap proposal kami di Nah, ACC Ya, aja. ya sih ya. lebih ini. Lebih Nah, terus kalau Spesifik. Boleh saya bilang masalah proposal ya. Nah, nah, ini. Saya juga sudah share itu proposal. Salah satunya ke tempat ekspatriat ya, orang-orang yang ya, notabene punya franchise lembaga asing lagi. ya. Dan tapi kok pelit banget untuk memberikan hal itu kepada distribusinya untuk ke kita ini. Karena dia alasannya reasonnya harus ke Jakarta. Sementara di Jakarta sendiri katanya susah untuk memberikan anggaran itu di daerah. Ya. Saya kepingin apa? Pemerintah mengepus ini perusahaan-perusahaan yang ada di sini untuk memberikan apa CSR-nya lah paling nggak untuk acara seperti ini. Ya harusnya sih Ketika, seperti ketika itu. kami sudah keliling kok ternyata itu agak kurang juga, Mas. Ya, mungkin yang kita diskusikan di awal ya, Iya. maksudnya. Iya. Nanti kita diskusi lagi masalah itu, Mas. Nah, mungkin seperti itu untuk perjumpaan kita pada hari ini. Boleh saya closing? Boleh? Kapal api, kapal udara, Ya. kapal selam pakai gitiran. Cakep. We are family, kita ini bersaudara. Ayo Wal, kita bersatu bangun peradaban. Weh. Baca puisi apa pantun tadi ya? Mungkin ada mau bacakan puisi atau pantun mungkin. Bi. Iya Ayo deh, dong. Bang Lutfi. Ayo Bang lah. Lutfi. Dia ini juara pantun sekaltim. Nah, Enggak, saya kalau Ayo dong. jangan kalau saya lomba pantun kalau apa ya? Biasa kalau lomba itu ide keluar. Ya. mungkin seperti itu nanti Iya. mungkin kita bakalan ketemu lagi. Ini karena banyak yang bakalan kita bahas. Kayak Mas Sulis. Yap. Kita bicara mungkin pantomin nanti Mas. Ya. Satu waktu terus Mas Lutfi kita bicara Sudah. detail tentang Bebas ya. Ya, Tradisi. Lagu-lagu apa tradisi yang itu tadi. Salating. Terima kasih sebelumnya. kasih, sama-sama. Kami dari Busam satu kehormatan sudah para senior, Kami para berharap nanti 31 Busam bisa ikut. siap. Nanti kita Jadi media partner siap kami. bantu support untuk kegiatan. Ya. Nah, karena yang sementara bisa kita lakukan cuma itu. Kita tunggu Nah, nanti. mungkin seperti itu. Saya dari busam.id, Agung pamit undur diri dan jangan lupa kita ramaikan acara tanggal 15, 16, 17 dan tanggal 21. Ikuti seluruh kegiatannya dan final nanti kita tunggu di Gedung Rui Rahayu ya, Rahayu. Kantor Gubernur. Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Yap. Saya Agung pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sip. Mantap. Kayak di TV kan gitu Mas ya. Iya. Kayak salaman habis betul. Gitu ya. Saya tahu dulu saya. Oh, Wih, sama nama ibuku ini. ini juga sama.